Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang apa yang membuat kamu sangat diinginkan. Desirable, it means kayak gini loh. Diinginkannya dalam arti kayak seseorang ingin memiliki dirimu, ingin mencintai dirimu. Jadi ini sangat universal. This is general reading, diperuntukkan untuk happy, diperuntukkan untuk fun. Tapi udah pasti di sini ada pesannya. Dan kalau misalnya tema yang kayak gini, biasanya pesannya untuk pengembangan diri. Jadi perlu ditelaah baik-baik, diresapi baik-baik. Jadi kalau misalnya ini disesuaikan sama personality, sama kehidupan realita kamu, jadi gunakan readingan ini untuk membantu. So ini diperuntukkan untuk kolektif, jadi energinya bisa resonan bisa tidak. Kalau kita ngomong soal percintaan, nanti ada keluar percintaan, ini bisa vice versa juga. Cuman aku meminta kamu untuk bisa saat menonton ini sembari kontemplasi, sembari untuk self reflection. It doesn't take long. Aku buat ini kayak 30 minute mungkin gak sampai 30 menit, tapi untuk self reflection. Jadi apa aja yang sudah kamu lakukan selama ini dan apa yang perlu kamu kembangkan. Jadi kita lihat ya. Ini untuk kalian yang mau climbing energi positif, energi healing, just sit back, relax, enjoy the video. Jadi ini energi ya untuk feminine and masculine. Jadi aku tidak akan mematok soal gender di sini. Kalian cowok, mau kalian cewek, siapapun itu ya yang nonton ini, I'm welcoming you. Mau kalian rainbow, mau kalian butterflies, mau kalian unicorns, whoever yang mau bersama-sama untuk menemukan jati diri, menemukan higher self kalian sendiri, dan benar-benar berkembang dalam kehidupan saat ini. Let's kita bangun bersama, ayo kita melangkah bersama. Jadi perlu kamu ingat, ini adalah timeless reading, dimana kalau timeless reading itu tidak terpatok oleh waktu. Kamu mau nontonnya sebulan, setahun, 5 tahun setelah aku post video ini, berarti teraplikasikannya saat kamu nonton. So, this is general. Siapapun yang kalian klik video ini, berarti pesannya untuk kamu. Jika memang kamu mau lebih serak untuk pick a card di bagian ini dengan tema yang sama, tinggal ngomong aja sama aku, okay? And kasih saran kalau kalian pick a card tuh lebih suka 2 pilihan atau 3 pilihan, okay? So, this is, aku bakal lihat energi kamu dulu, dan kita langsung lihat ya, apa yang membuat kamu sangat diinginkan sama diinginkan keberadaan kamu. So, this your energy first. The spirit guide, angel divine power, like God and goddesses, I will say my ghost so can speak the truth, tell me about their current energy right now. Thank you. Ada the strength, sama ada the 8 of Wands. Pertama dari energi yang saat ini, aku akan lihat bahas potensi kamu ke depan kok, tenang aja. Cuman saat ini energinya kekuatan. Dari the strength di sini ada energi Leo, ada energi Aries, ada energi Sagittarius. Cuman cek Sun rising, Venus and Vedic rising kalau aku ngomongin soal zodiak. Dari the strength sendiri, jadi kamu nggak boleh terpatok hanya zodiak ya, dari apa yang aku sebutkan. Karena contoh nih ya, my rising itu kan Virgo ya, cuman aku ada beberapa sifat-sifat dari Leo pun yang bisa aku serap gitu loh. Jadi itu tergantung banget gitu. I'm not that introvert. Kalau Virgo tuh aku bukan tipe yang introvert. Terus jadi kenapa harus disesuaikan sama realita? Jadi zodiak itu hanya sebagai pembantu, bukan mematok. Oke, zodiaknya harus ini, gitu, oke? Jadi di sini ada strength, ini ada kestabilan dan kekuatan, dan kamu mengutamakan kenyamanan. Saat ini energinya sedang mempunyai kekuatan atau raise in your power. Jadi kamu lagi naik, menanjak ke power kamu sendiri. Eight of Wands sendiri di sini ada energinya lagi shifting, lagi sebuah perubahan.
ada perubahan yang cuma ya memang tidak signifikan, ada yang sangat signifikan ya. Cuman dari Eight of Wands sendiri di sini ada yang lagi melakukan sebuah traveling. Traveling bisa secara harafiah kamu berpindah dari tempat A atau pekerjaan A ke tempat B, atau memang lagi keadaannya dari proses yang tadinya naif, childish berubah jadi dewasa. Jadi ya perubahan nih, itu perpindahan. Dari sini aku ngelihatnya kamu orang yang cukup tahu maunya apa. Jadi dari sini udah kelihatan apa yang orang lain suka sama kamu adalah sisi confidence kamu atau sisi kekuatan kamu, sisi kamu memberikan kenyamanan ke orang lain. And then your skill of communication secara tulisan di sini. Coba ya kita confirm tentang your energy right now. Ada energi The Emperor, so di sini ada energi yang cukup dominan ke masculine. Saat ini energinya, you tap in your masculine energy. Jadi ada orang-orang yang punya kemampuan untuk bisa connect ke masculine energinya, walaupun dia feminine. Jadi gini, ibaratnya kalau energi itu layaknya aplikasi deh di handphone. Jadi sometimes kamu gunain aplikasi itu yang running, contoh kamu feminine, yang running itu energi feminine, tapi kamu juga punya kemampuan untuk buka aplikasi maskulin. Contohnya seperti itulah gitu. Maskulin itu apa? Maskulin itu yang mengayomi, bertanggung jawab, power, it's all about integritas, itu semuanya tentang melindungi dan segala macam lah di situ. Jadi kamu mempunyai energi seperti ini untuk bisa melindungi diri sendiri. Tapi dari The Emperor, kalau kamu lihat di sini kan akar ya. Jadi saat ini energinya kamu lagi kokoh banget gitu. Lagi tidak mudah untuk dihasut, tidak mudah untuk digoyahkan. Kamu punya yang tadi aku bilang, kamu tahu maunya apa. Lagi fokus ke situ. Cuman dari Emperor sini, di sini ada yang banyaknya Aries, ada yang risingnya di Aries, cuman ada juga yang di Venusnya Aries malah. Ini ngomongin soal keuangan juga, cuman keuangannya lagi ke arah membaik. Aku ngelihat di sini untuk beberapa dari kalian juga ada yang deket banget sama father figure. Untuk kalian yang feminine, ini readingan tentang your connection with your father figure, figur bapak dalam hidup kamu. Figur bapak bisa menguatkan diri kamu gitu, bisa menguatkan dan melindungi. Cuman kalau dari sini akarnya bukan hanya ke bawah yang kuat, tapi juga ke atas. Kalau kamu lihat ini bentuknya juga kayak akar, artinya kamu ready buat passing atau buat membagikan knowledge atau pengetahuan dan kekuatan yang kamu punya ke orang-orang sekitar. Pertama dari sini kelihatan kamu tahu mau apa, jadi di situ orang sangat mengagumi ya. Kita bakalan confirm tentang apa yang membuat kamu sangat diinginkan. What makes the people who watch this video is so desirable? What makes their spirit guide, angelic and power of God gives us? Let's see, members can speak the truth. What makes the people who watch this video is so desirable? Ada sini Eight of Wands, the Judgment. What makes you so desirable? Apa yang membuat dirimu sangat diinginkan? Kita konteksnya bisa ke social life atau bisa ke love life ya. Okay. Makes you so desirable. Ada the Eight of Wands, Judgments, Five of Cups, the Six of Cups, sama the Queen of Cups. Pertama, dari segi emotion dulu ya. Di sini ada empati. Jadi apa yang membuat orang lain tertarik banget sama kamu, atau yang membuat orang yang cinta sama kamu tuh suka sama kamu, kayak gitulah bahasanya. Itu adalah sisi empati. Kenapa kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan? Jadi kamu bisa menempatkan diri, how to talk, cara kamu untuk menyampaikan pesan
nyampein saran, kamu juga tahu gitu loh, karena di situ kamu berempati. Cuman dari The Queen of Cups sendiri, ini adalah konsep dimana kamu orang yang sensitif, jadinya sisi sensitif kamu itu kayak otomatis gitu menarik orang-orang yang memang membutuhkan energi kamu, energi kasih sayang kamu. Jadi di situ juga ada kasih sayang. The Six of Cups itu juga confirm kalau misalnya apa yang membuat kamu sangat diinginkan adalah caringnya kamu ke orang-orang, cara kamu untuk care, cara kamu untuk menghargai orang lain, cara kamu untuk memberikan perhatian ke orang lain itu sangat disukain lah gitu loh. Jadi orang tuh suka atensi dari diri kamu. Atensi itu bukan hanya kayak memperhatikan 24/7, enggak. Cuman contoh ya, kamu mengingat warna kesukaan teman kamu, atau kamu mengingat apa kata teman kamu tuh 2 bulan yang lalu. Itu adalah bagian dari atensi detail yang kamu ngeh gitu. Bisa ke pacar atau ke pasangan atau ke temen atau ke keluarga, kamu tuh kayak gitu. Jadi itu yang membuat kamu sangat diinginkan keberadaannya. Dari The Five of Cups sendiri, di sini juga ada kemampuan untuk self reflection. Aku salah nggak ya? Aku benar nggak ya? Atau ada yang salah nggak sih ya sama cara aku bersikap? Jadi dari kamunya sendiri punya kemampuan untuk bisa menyampingkan ego agar kamu bisa berkontemplasi gitu. Makanya walaupun kamu buat salah nih, contohnya salah yang bisa disengaja atau tidak disengaja, kamu mau untuk kontemplasi, dan di situ orang-orang menghargai hal itu karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Dari The Judgment sendiri, point of view kamu, pola pikir kamu yang membuat orang-orang tuh tertarik. Aku pengen dengerin kamu, saran kamu seperti apa. Karena kalau yang namanya judgment, if you see this, ini third eye-nya terbuka. Jadi kamu ngelihatnya bukan hanya dari sudut pandang kamu doang, tapi dari sudut pandang yang benar-benar istilahnya secara spiritual, secara higher knowledge kayak gitu. Nah, judgment itu adalah keadaan dimana kamu itu punya kedewasaan, wisdom. Kita tuh ngomongin soal wisdom tuh bukan karena umur ya, usia itu sangat tidak mematok soal kedewasaan seseorang. Jadi ini datangnya dari informasi-informasi atau pengetahuan yang sudah kamu punya sejak dahulu kala gitu loh, contohnya. Karena I believe in past life, karena aku percaya sama kehidupan past life, berarti kita tuh punya memory bank lah istilahnya. Di sini ada memory bank yang bisa kamu akses gitu loh. Kedewasaan yang tiba-tiba kok aku bisa ya ngasih saran ini sementara aku tidak pernah mengalami hal itu gitu. Contohnya kayak gitu. Terus dari judgment sendiri di sini ada positive attitude. Jadi entah ini kamu memang diajarkan sama orang tua kamu tentang manner, atau kamu belajar sendiri cara untuk bergaul, cara untuk bertata krama lah istilahnya. Kamu tahu mannernya, dan di situ orang-orang, wah ini jarang nih yang kayak gini, kayak gitu. Terus kamu orang yang pemberani. Jadi kamu walaupun empatinya kuat, tidak mudah untuk dikalahkan sisi prinsipnya. Jadi kamu punya prinsipal yang orang lain tuh nganggap keren banget ya, dia punya prinsip walaupun kayak gini keadaannya gitu loh. Dari sini aku ngelihatnya ada Scorpio, Aquarius, ada Pisces and Cancer also. Jadi di luar kamunya tuh tough, keras banget luarnya, tapi sebenarnya dalamnya tuh sensitif. Dan kamu ngebuat layer itu, akhirnya si layer yang kamu punya, misalnya dari kelihatan jutek nih misalnya ya, untuk beberapa kalian kelihatannya kayak cold, jutek, ternyata pas lagi udah deket kamu tuh humble banget nih contohnya, atau sederhana sekali. Itu yang ngebuat orang lain, oh di sini ada sisi misteriusnya juga yang bikin penasaran. So aku bakalan konfirmasi tentang what makes you so desirable, apa yang membuat kamu sangat diinginkan. What makes you so desirable?
aku dari tadi fokusnya ke Five of Cups di sini. Ada fase dimana kamu juga harus fokus sama kebahagiaan. Jadi gini, banyak hal yang dalam hidup kita tuh di remove lah, selain dihilangkan. Itu berarti ada sesuatu, ada artinya. Jadi kita nggak bisa terus terbelenggu sama hal yang sudah harusnya dihilangkan. Apa yang membuat dirimu sangat diinginkan oleh pasangan, oleh orang-orang sekitar, oleh teman-teman. Oke, satu lagi aja, jangan banyak-banyak. Thank you. Oke, pertama confirm yang jelas terlihat adalah cara kamu mengayomi ya, cara kamu memperhatikan, perhatian sama seseorang, perhatian sama keadaan. Jadi kamu memberi yang harusnya diberikan gitu loh. Tapi kamu kadang-kadang agak lebay ngasihnya. Contoh ya, kamu tahu nih teman kamu kelaparan, dia itu 1 orang tapi kamu belinya buat 5 porsi nih contohnya. Itu kadang-kadang seperti itu yang bikin orang lain nggak kurang nyaman nih, to be honest, adalah sometimes kamu memberikannya too much gitu loh. Kan ada orang yang sadar untuk membalas budi. Kalau orang yang sadar untuk membalas budi biasanya kan akan mikirin how to pay gitu loh, cara aku membuat ngebalasnya gimana kalau ini terlalu banyak untukku gitu. And then kalau kamu lihat di sini, Six of Cups itu familiarity. Entah kenapa kamu tuh bisa masuk ke sisi private orang-orang gitu. Jadi karena kita tuh belajar untuk bisa membawa diri. Kita tuh harus belajar untuk bisa beradaptasi sama siapapun yang kita hadapin. Mau kita suka atau gak suka sama orang itu, kita harus tahu cara mannernya, cara berbicara, cara untuk bergaul istilahnya. Nah, karena kamu tahu cara untuk bergaul, akhirnya kamu bisa memasuki ranah private, jadi orang-orang nyaman. Itu yang membuat orang-orang bisa sangat tertarik sama kamu. Di sini ada kejujuran. Jadi ada beberapa dari kalian yang opini kalian itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi karena kejujuran ini, dari The Tower sendiri, ini ada sisi misterius yang tidak terduga, yang itu bikin orang-orang tuh menginginkan sensasi itu ada di hidup. Contoh sensasi tuh kayak gini loh, kayak apa ya? Oke. Dia terbiasa makan nasi lah everyday, makan nasi goreng tiap hari. Itu kan monoton ya. Bisa ditebak, oke, besoknya pasti nasi goreng, besoknya pasti nasi goreng. Kalau kamu nggak, hari ini nasi goreng, soto, besoknya, terus besoknya lagi bakso. Jadi ada banyak hal yang kamu lakukan itu random, yang kamu lakukan itu tidak terduga, dan itu bikin orang lain tuh tertarik dan excited gitu. Tapi dari The Tower ini juga ngomongin soal kayak apa ya, banyak transformasi dalam hidup kamu. Makanya aku lihatnya kan di sini confirmnya soal self reflection ya. Saat kamu melakukan self reflection, kamu berubah. Perubahan itu yang membuat orang tuh kayak tertarik dan menginginkan dirimu. Ace of Swords, apa yang kamu komunikasikan itu juga bagus. Tata cara berkomunikasi, tata cara ngobrol. Dari judgment kan kita lihat ini kan knowledge yang kamu punya, informasi yang kamu punya. Contohnya kamu mendapatkan sebuah informasi, kamu tahu cara nyampeinnya, cara membungkusnya. Jadi kalau ini juga Ace of Swords ngomongin soal skill komunikasi juga yang bagus. Tapi dari The Hermit kita lihat soal kedewasaan. Kamu tuh tahu kapan untuk bisa open up, kapan untuk tertutup gitu. So aku bakal lihat dari Oracle card. Ini tentang tambahan apa yang membuatmu sangat diinginkan dan potensi-potensi ya. Kita lihat potensinya. Sebenarnya potensinya kalau lihat dari sini masih, kalau ada The Tower ya udah pasti ngomongin soal perubahan yang masih banyak sebenarnya dalam kehidupan. Cuman perubahannya memang lebih ke arah kedewasaan dan pola pikir, karena semakin kamu beranjak dewasa, kita kan pasti akan menghadapi ya dinamika kehidupan. Jadi saat kita menghadapi itu, kita selesaikan itu,
kita kan dapat pengetahuan gitu loh. Jadi percayalah, apapun yang kamu hadapin, mau itu masalah, mau itu huru-hara, mau itu kesedihan, itu kebahagiaan, itu semua adalah pelajaran untuk khusus diri kamu. Jadi setiap individu tuh pelajarannya beda-beda. Itu yang bakalan nge-shape kamu. Kamu gak bisa escaping, kamu gak bisa loncat dari si pelajaran itu, kayak gak bisa bolos lah dari pelajaran itu. Karena kalau kamu bolos ya ujung-ujungnya kamu kan remedial, akan ngulang. Tell me about the people who watch this video. The Holy Spirit aspect miracle. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has you back. Ini pesan untuk kamu. Banyak dari kalian yang masih trying to discover something that hidden. Jadi mencoba untuk membuka sesuatu yang ditutup. Contohnya harus mempunyai kedewasaan untuk bisa legowo. Gak semua hal bisa kita kontrol. Banyak hal yang terjadi harus secara natural. Terus di sini yang perlu kamu ingat dan terus tanamkan ya di kepala kamu, kalau cinta itu real, cinta itu nyata. Dan kalau misalnya aku lihat di sini banyak miracles dalam kehidupan kamu, dan kamu saat berekspektasi untuk keajaiban itu ada, keajaiban itu akan ada. Jadi ini ngomongin soal kepercayaan kamu sama yang di atas lah. Masih ada potensi yang besar ke situ. What else potential that they have? Teacher awaken. You have something important to share. Follow your inner call. Don't let anything stop you. Kamu punya sesuatu hal yang penting untuk di-sharing dalam kehidupan. You have skill, kamu punya kepintaran, kamu punya kebisaan, kamu punya sesuatu gift lah yang Tuhan berikan ke kamu. Ini waktunya buat kamu sharing. Jadi kita gak, role hidup kita itu gak hanya satu loh gitu. Contoh, ada yang tadinya jadi murid pasti nanti akan jadi guru, iya kan? Akan selalu seperti itu. Dan kamu harus ngikutin si jiwa kamu itu. Kayak kalau aku ngomongnya tuh kayak di hati itu ada paling dalam yang yang paling suci, yang paling murni. Follow, ikutin maunya apa. Terus di sini jangan sampai apapun yang cuma hahaha belaka, cuma godaan-godaan dan temptation belaka itu memberhentikan kamu. Okay? I need one more. Your potential. Thank you. Magic manifesting. Your dreams, vision, goals are becoming reality. Stay focused. Jadi ini adalah potensi untuk manifestasi, dimana visualisasi kamu, kalau kamu fokus, kamu visualisasi, kamu manifestasi, kamu afirmasi, di situ mimpi kamu itu akan bisa terwujud. Cuman satu pesannya, fokus. Ini untuk beberapa dari kalian emang ada yang sulit untuk fokus ya. Jadi potensinya kamu bakalan bisa achieve everything kalau kamu bisa fokus gitu. So, aku bakalan lihat lagi dari oracle yang lain. Kita lihat ya. I need keyword for the people who watch this video. Okay. Ada flow. Ada potential, sama ada forgiveness. Pertama, kamu orang yang gini, forgiveness itu untuk beberapa dari kalian ada yang sudah mampu untuk memaafkan dengan ikhlas. Tapi ada juga yang harus belajar. Jadi potensinya di sini saat kamu bisa memaafkan dalam keadaan ikhlas nih ya, di situ aku ngelihat potensi yang bisa kamu raih untuk cinta, untuk kebahagiaan itu akan semakin besar. Di sini ada flow. Ini
kita ngikutin arusnya. Jadi kalau misalnya yang tadi aku bilang, kita nggak bisa escaping, kita nggak bisa lari dari pelajaran-pelajaran kehidupan, kita nggak bisa bolos lah istilahnya. Kalau arus kehidupan ini nuntun kamu ke kiri, ikutin ke kiri, jangan kita paksa untuk ke kanan. Dari di sini ada potential, jadi masih banyak potensi dalam diri kamu. Kalau aku lihat di sini ada banyak hal yang masih dalam kegelapan ya, dari potensi-potensi. Cuman kalau kamu gali, aku ngelihatnya kemungkinan bisa membawa kamu untuk kesuksesan. Misalnya kamu mau fokus ke kesuksesan di karir atau finansial, ini bisa ngebawa kamu ke situ. Karena kamu akan nemuin skill baru, kamu akan menemukan kemampuan-kemampuan yang bisa ngedorong kamu untuk sukses. Cuman kalau ini ngomongin soal percintaan, aku ngelihatnya saat kamu sudah legowo, udah ikhlas, di situ kamu bakalan nerima semua keadaan, dan di situ kamu nggak bakalan nyari lagi, bingung nyari, malah kamu kayak udah menemukan gitu. So aku bakalan lihat lagi dari oracle card, masih dari oracle card. Terus spread guide, show me message for the people who watch this video. Thank you. Ada forge, don't follow. Pave a new path, be leader you wish you had. Jadi kamu nggak bisa ngejiplak orang lain. Jadi istilahnya gini, kamu boleh punya idola, tapi kamu nggak bisa ngikutin jalannya dia kayak gimana. Karena kamu harus membuat jalan kamu sendiri. Setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri. Kita boleh nih suka nih, oke aku suka banget cara dia untuk ngelakuin ini, ngelakuin itu contohnya. Tapi kamu juga punya keunikan yang gak bisa dikopi gitu loh. Orang itu juga gak bisa dikopi jalannya. Jadi kamu harus buat jalan kamu sendiri. Di sini ada Earth School, Life Lessons, Growth, Study, Higher Learning. Ini yang aku bilang, ini kalau kamu bisa untuk belajar soal dinamika kehidupan, dipelajarin, diterima, itu kamu bakalan bisa banyak potensi yang istilahnya kamu akhirnya kayak nemu diri kamu sendiri. Oh ternyata aku bisa ini ya, oh ternyata aku bisa itu ya gitu. And then aku bakalan lihat dari sini. Baru nanti kita ada outcome ya, the situation. Enggak deh, aku bakalan ambil satu lagi nanti dari oracle card, tapi dari sini dulu. Message for you about the future. Kita lihat the future. This is you are good enough. Full moon in Virgo. Oke, di sini juga ada energi Virgo. Kamu harus percaya kalau kamu itu enough, cukup. Jadi kamu nggak ada kurangnya. Kalau kamu masih ngerasa kurang, di situ kamu akan terus ngerasa kurang. Kalau misal kamu ngerasa, oke, aku udah full nih, kamu akan ngerasa kamu baik-baik aja gitu. Nggak ada yang harus kamu khawatirkan. Di sini ada prosperity lies ahead for new moon in Taurus. Ada banyak kemakmuran di depan sana. Saat kamu percaya kemakmuran itu ada. So, aku bakalan lihat, ini pesan ya, untuk kita ke outcome aja dulu deh. Tell me about the outcome of the situation. Ada the world. Ada Four of Swords. Sama ada the Ten of Cups. Pertama, dari the world sendiri kan ini ngomongin soal fulfillment ya. The world itu dari major arcana di tarot itu adalah kartu major terakhir. Jadi angka 21. Angka 21 juga bisa jadi angka signifikan. 21 nomor 3. I see a lot of blue energi di sini. Ada banyak warna biru dan warna ungu kalau di aura ya. Jadi secara spirituality kamu akan naik level kan.
Saat kita membawa diri kita untuk naik level, di situ kita udah pasti akan nemuin dinamika atau problem kehidupan yang beda juga. Kita juga bakalan nemuin permasalahan-permasalahan dan keadaan-keadaan yang beda juga. Kebaikan atau anugerah juga akan beda. Di situ harus preparing. Cuman dari the world itu adalah contentment. Contentment tuh ngerasa kayak udah lari nih maraton, terus kamu nemuin bangku lah untuk istirahat. Rasanya seperti itu. Ada juga ini ngomongin soal happiness. You find happiness, tapi happinessnya ini bukan sesuatu hal yang bisa dipatok sama material things. And then di sini aku ngelihatnya kamu bakalan survive. Di kehidupan ini ada survival soalnya. Pasti ini ngomongin soal spiritual wisdom. Ini ngomongin soal ada juga yang kita hubungannya kan bukan hanya manusia aja nih ya. Kalau aku nganggep ada hubungan sama social life kita, kehidupan material thing sama ke atas. Nah, ini nanti kamu akan memperbaiki hubungan kamu ke atas. Cuman di sini ada sebuah hal yang diregenerasi saat kamu mau istirahat dan jeda. Saat momen jeda, ibaratkan kayak kamu lagi sakit nih, kan disuruh dokter untuk istirahat. Sama momennya seperti itu. When you facing something, kamu menghadapi sesuatu, saat kamu ngerasa kayak I think aku harus melakukan cara baru nih, contohnya coba istirahat dulu. Atau kamu lagi bener-bener drain banget, ini harus istirahat dulu. Karena saat istirahat ada energi kamu yang ke recovery, dimana saat recovery itu mempersiapkan kamu untuk sesuatu hal yang lebih indah lagi di depannya. And then the Ten of Cups ada completion. Di sini 10 sama ada fulfillment. It means kayak ada gini, untuk beberapa dari kalian yang harusnya kemarin sudah tutup buku akan ada fase itu. Ada juga yang akan memulai segala sesuatu. Cuman yang namanya Ten of Cups itu adalah keadaan complete. Kamu ngerasa cukup, semuanya cukup. Cinta yang kamu dapat, cinta yang kamu berikan, material things yang kamu dapat, material things yang kamu berikan, dari segala aspek kamu ngerasa cukup. So, ini pesan untuk kamu, message for you. Ada family, jadi fokus sama keluarga. Ada beauty ritual, ini ngomongin soal self care untuk diri kamu sendiri. Terkoneksi sama keluarga itu akan bawa pengaruh yang baik ya dalam kehidupan kamu nantinya, terutama sisi mother figure atau father figure. Di sini ada drink tea, itu bakalan helping kamu relax. And then di sini clear your energy. Energi kamu harus di clear. After you clear energi, jangan gini. Kita ngebersihin nih, contohnya kayak kamu abis dari luar kotor, terus kamu mandi kan bersih. Kamu jangan langsung keluar lagi buat main, buat kotor-kotoran lagi. Enggak, stay aja dulu, istirahat aja dulu, kayak gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Thank you for watching. See you in the next reading. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau dibuatkan ini secara personal. Kalau personal itu, ini bakalan lebih kayak balik lagi pengembangan diri. Dan kamu akhirnya akan tahu gini, potensi-potensi yang khusus untuk diri kamu sendiri. So itu linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar, aku balas satu-satu. See you in the next reading. Bye.